Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan berbicara tentang biaya dan keputusan output dalam jangka panjang. Nah, pertama kita bahas dulu kondisi jangka pendek dan arah jangka panjang. Nah, suatu perusahaan yang mendapatkan laba positif dalam jangka pendek dan berharap terus mendapatkannya memiliki insentif untuk berekspansi dalam jangka panjang. Laba juga memberikan insentif bagi perusahaan baru untuk memasuki industri. Nah, laba positif jangka pendek yang pertama, mendorong perusahaan untuk terus meraih laba dan untuk berekspansi dalam jangka panjang. Yang kedua, mendorong perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Ya, ini sudah ada muncul calon kerugian dalam jangka pendek, ya, karena ada perusahaan-perusahaan baru yang nantinya akan masuk ke dalam industri yang sama dengan perusahaan kita misalkan. Nah, kemudian yang ketiga, menyudutkan posisi perusahaan dalam industri karena masih harus membayar biaya tetap meskipun menghentikan produksi. Yang keempat, dalam jangka panjang mendorong perusahaan untuk keluar dari industri itu sendiri. Nah, gini, dalam jangka panjang ya, perusahaan itu dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Nah, oleh karena itu, biaya produksi itu tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, di dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap. Nah, semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, ya, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin, kemudian peralatan, ya, peralatan untuk produksi-produksi lainnya, luas tanah yang digunakan, terutama dalam kegiatan pertanian, misalnya, ya, dan luasnya bangunan atau pabrik yang digunakan. Nah, sebagai dari akibat ini, maka dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek yang akan dapat dilukiskan. Ya, teman-teman bisa coba lihat bagaimana bentuk-bentuk kurva, ya, kurva dalam jangka pendek ini di bukunya Sadono Sukirno. Ya, kemudian cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang itu seperti apa sih? Nah, jadi karena dalam jangka panjang perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya ya, kalau dalam jangka panjang, maka perusahaan harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size. Nah, yang akan meminimumkan biaya produksi, ya, meminimalkan biaya produksi. Nah, dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata. Kemarin kita sudah berbicara mengenai average cost ya ketika Zoom meeting. Nah, kemudian dengan demikian analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usahanya meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva average cost untuk kapasitas yang berbeda-beda. Nah, kemudian coba kita lihat dalam slide ini. Nah, penyebab kurva penawaran bergeser ya. Nah, dalam kondisi jangka pendek, segala hal yang menyebabkan biaya marginal berubah ya, seluruh industri seperti peningkatan harga input tertentu. Nah, ini dalam jangka panjangnya ini bisa dilihat dari masuk atau keluarnya perusahaan tadi yang sempat disinggung di awal. Ada industri-industri baru yang masuk ya, atau perusahaan-perusahaan baru yang masuk dalam industri yang sama dengan perusahaan kita. Kemudian dalam biaya jangka panjang ini kita akan mengenal istilah skala ekonomi dan skala disekonomi. Nah, skala ekonomi sendiri ya, skala ekonomi
produksi jangka panjang ini dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi itu menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Coba bedakan dengan yang di sini, skala disekonomi. Kalau skala disekonomi itu kegiatan memproduksi suatu perusahaan itu dikatakan mencapai skala tidak ekonomi atau skala disekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata semakin tinggi. Jadi kalau produksinya bertambah, biaya produksi rata-ratanya juga bertambah. Nah, itu kalau disekonomi. Kalau yang skala ekonomi, produksinya bertambah, biaya produksi rata-ratanya semakin rendah. Nah, di sini bisa ditandai dengan kurva LRAC ya. Semakin menurun apabila produksi bertambah. Nah, kalau yang skala disekonomi, kurva LRAC-nya semakin bertambah tinggi apabila produksinya bertambah. Nah, kemudian apa sih kurva LRAC ini? Nah, LRAC ini kepanjangannya yaitu long run average cost ya, yaitu kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Nah, dari pengertian ini maka saya kira teman-teman bisa memahami seperti apa gambaran kurva LRAC yang semakin menurun apabila produksi bertambah dan seperti apa gambar kurva LRAC semakin bertambah tinggi apabila produksi bertambah. Tuh. Kemudian ini, kita berbicara dulu tentang skala ekonomi ya. Skala ekonomi sendiri kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang kecil ukurannya, para pekerja itu harus menjalankan beberapa tugas ya. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Nah, dalam dalam perusahaan yang besar, maka dilakukanlah sebuah spesialisasi. Nah, setiap pekerja itu diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja, ya, dan ini menambah keterampilan mereka. Produktivitas mereka bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. Nah, gitu. Itu kalau spesialisasi faktor-faktor produksi. Kemudian pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Ya, setiap perusahaan misalnya membeli bahan mentah, mesin-mesin, kemudian berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan memproduksi ya. Nah, harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembeliannya bertambah banyak. Ya, jadi ketika ini banyak terjadi ya, misalkan kita kalau membeli sesuatu dalam jumlah banyak, tentu harganya akan lebih murah dibandingkan kita membelinya dalam jumlah yang sedikit, gitu ya. Nah, sehingga makin tinggi produksi, makin banyak bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan. Nah, keadaan inilah yang menyebabkan biaya per unit akan semakin murah juga tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, memungkinkan produk sampingan atau byproducts diproduksi. Ya, di dalam perusahaan-perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang ya, ada kalanya ada bahan-bahan yang terbuang, yaitu barang-barang yang tidak terpakai yang merupakan residu ya, sisa yang diciptakan oleh proses produksi. Nah, di dalam perusahaan yang kecil biasanya jumlahnya tidak banyak ya, tidak banyak dan tidak ekonomis untuk diproses menjadi barang sampingan. Nah, tetapi kalau perusahaan merupakan kegiatan bila perusahaan produksinya ini produksi yang besar ya, produksi yang besar dan memiliki barang residu yang cukup banyak. Nah, barang residu ini dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Kegiatan yang baru ini tentu akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir mendorong perkembangan usaha lain ya. Jadi kalau
suatu perusahaan telah menjadi sangat besar, ya timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut. Nah, contoh, pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan pengangkutan yang baik, ya. Kemudian fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar tersebut akan berkembang juga, ya. Berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Jadi di sini akan muncul simbiosis mutualisme. Kemudian berikutnya penyesuaian kondisi jangka panjang terhadap kondisi jangka pendek. Nah, ini kita lihat dari sisi kiri dulu. Ketika ada laba jangka pendek dalam suatu industri, perusahaan baru akan masuk dan perusahaan yang ada akan berekspansi. Kejadian ini menggeser kurva penawaran industri ke kanan ya ketika ini terjadi. Harga turun dan laba terhapuskan. Nah, ketika kerugian jangka pendek diderita dalam suatu industri, beberapa perusahaan keluar dan beberapa perusahaan mengurangi skalanya. Kejadian ini menggeser kurva penawaran industri ke kiri yang meningkatkan harga dan menghapus kerugian. Oke, demikian yang dapat disampaikan terkait materi pada pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman dilanjutkan diskusi di WA Group. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.